Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Pripta Ganda Pasupati dari kelas MB 4405 dengan NIM 14012041006. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Yang pertama, kita lihat apa sih itu penganggaran modal. Nah, pengertian dari penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Nah, tujuan dari penganggaran modal adalah untuk membuat keputusan tentang investasi jangka panjang modal perusahaan ke dalam operasi, serta untuk agar perusahaan tidak salah mengambil keputusan di masa depan. Lalu ada manfaat dari penganggaran modal. Manfaat utama dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail, karena dana bisa terikat jangka waktu yang lebih dari setahun, sehingga akan meminimalisir adanya over investment atau under investment. Selain itu, capital budgeting juga dilakukan agar bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam hal decision making. Di sini ada jenis-jenis penganggaran modal. Yang pertama, throughput atau bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer keputusan proyek mana yang akan dikejar. Dengan seluruh perusahaan dianggap sebagai elemen penghasil untung tunggal, throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Analisis DCF. Analisis ini arus kas interdiskonto atau DCF melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk menandai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Yang ketiga ada analisis pengembalian. Analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Metode penganggaran modal. Nah, yang pertama adalah net present value atau NPV. Net present value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode tertentu. Menurut ilmu ekonomi, net present value adalah perkiraan arus kas masa mendatang yang dikurangi diskon saat ini menggunakan social opportunity cost of capital. Di sini terdapat rumus dari NPV. Yang kedua ada internal rate of return. Internal rate of return adalah indikator untuk melihat tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Internal rate of return juga diartikan sebagai tingkat pengembalian tahunan yang selalu diharapkan dari sebuah investasi. Nah, di sini juga terdapat rumus dari internal rate of return atau IRR. Selanjutnya ada payback period. Payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia, payback period dalam dunia bisnis ini lebih sering disebut dengan periode pengembalian modal. Di sini ada rumus dari payback period, yaitu nilai investasi dibagi proceed. Yang keempat ada probability index. Metode penghitung kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari suatu proyek. Nah, di sini jika PI lebih dari I, itu artinya tidak layak. Jika PI kurang dari I, maka itu artinya layak. Nah, di sini terdapat rumus probability index atau PI, nilai tunai penerimaan sesudah investasi awal dibagi investasi awal. Yang terakhir ada accounting rate of return. Accounting rate of return adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Dengan kata lain, ARR ini menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi.
Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem penganggaran modal. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.